Atiko, Feby, Ilmi. ini itu adalah video pertama kita di YouTube untuk memenuhi tugas dari Ibu Ena, dosen pengampu pengantar ekonomi. Nah, terlebih dahulu kita akan memperkenalkan diri. A few moments later. Nah, di sini kita akan membuat podcast untuk memenuhi tugas kuliah dari Ibu Ena. Nah, ini adalah video pertama kita di YouTube karena kita itu jarang yang namanya bikin video. Nah, di sini kita akan membahas sebuah teori pemilihan konsumen. Berbicara tentang teori pilihan konsumen, kalau menurut saya pribadi, teori pilihan konsumen itu merujuk bagaimana seseorang itu dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu barang atau jasa. Jadi, teori pilihan konsumen itu adalah dasar bagi seseorang dalam mengambil keputusan untuk membeli barang tersebut. Nah, pastinya juga di teori pilihan konsumen ini ada beberapa macam kan ya, bukan hanya untuk suatu keputusan saja, tapi berbagai keputusan. Kalau menurut Atiko, di dalam kehidupan sehari-hari Atiko itu pernah nggak menerapkan teori pilihan konsumen tersebut? Nah, saya pernah menerapkan tentang itu, teori ekonomi mikro. Ketika saya membeli suatu barang, saya akan berusaha memperoleh kepuasan dari barang yang saya beli tersebut. Jadi Atiko ini mengutamakan kepuasan dulu ya? Ya, karena kan mengikuti teori ekonomi mikro ini. Ya, biasanya kan orang itu pasti mengutamakan fungsinya dulu. Tapi kalau Atiko ini kebalik ya guys, dia itu mengutamakan kepuasannya dulu. Oh my god! Wow! Pastinya juga di teori pilihan konsumen ini ada pengaruh-pengaruh kan ya. Pastinya ada pengaruh lingkungan, terus pengaruh kebudayaan, dan pengaruh sosial. Nah, kalau menurut Mia nih, di pengaruh lingkungan dulu. Pengaruh lingkungan yang pernah Mia rasakan di kehidupan Mia itu kayak gimana? Mungkin yang paling mendasari itu ya pengaruh dari budaya, lingkungan budaya. Seperti yang kita tahu, budaya adalah penentu yang mendasari dari keinginan seseorang. Contoh nih, bahasa yang kita pakai dalam sehari-hari. Kamu kan dari Kangen kan ya, otomatis bahasa kamu kan Madura Kangen. Berbeda dengan saya ada dari Jawa, bahasa Jawa. Dan mungkin faktornya banyak sih ya. Yang saya ketahui ada tiga: budaya, faktor sosial. Nah, faktor sosial bisa dipengaruhi dari keluarga kita sendiri maupun status sosial, dan yang ketiga faktor pribadi. Ini juga berpengaruh dari sifat kita sendiri, contoh pekerjaan, sistem ekonomi, gaya hidup, serta konsepsi. Itu sih yang menurut saya. Tadi itu kan Mia itu bilang kalau pengaruh lingkungan itu seperti yang dijelaskan bahwa seperti saya kan Madura, itu kan Jawa, jadi beda logat juga kan ya pastinya. Dari pengaruh-pengaruh tadi pasti ada manfaatnya kan. Menurut kamu nih, apa sih manfaat dari pemilihan konsumen? Manfaat dari pemilihan konsumen ini sangat penting karena itu akan berpengaruh dalam yang namanya suatu bisnis. Dengan kita mengetahui manfaat dari teori pilihan konsumen itu, kita dapat mengetahui beda-bedanya pendapat seseorang itu tersebut. Kita itu dapat mengetahui perbedaan pendapat dari seorang konsumen tersebut. Juga di teori pilihan konsumen ini ada yang berbeda karena setiap produsen itu membutuhkan uang. Jadi kalau menurut Atiko, anggaran itu dalam pemahaman Atiko seperti apa? Nah, kalau menurut saya anggaran itu merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam kuantitatif untuk jangka waktu tertentu, dan umumnya itu kadang dinyatakan dalam satuan uang atau bisa juga dalam satuan barang atau jasa. Dalam batas anggaran pasti ada penerapan yang pernah Mbak Atiko lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu apa contohnya nih? Nah,
Saya itu dulu waktu SMA pernah ikut organisasi pramuka. Waktu itu mau kayak ada ngadain acara persami gitu. Nah, sebelum terencananya persami itu kan pasti butuh anggaran. Nah, kebetulan saya sekretarisnya, jadi saya tahu cara menyusun anggaran itu gimana, terus cara mengajukannya itu gimana gitu. Termasuk nggak anggaran biaya? Iya kan butuh biaya untuk persami gitu. Kan biasanya batas anggaran itu punya ciri-ciri. Nah, menurut Mbak Mia, ciri-ciri batas anggaran itu apa saja sih? Ciri-ciri anggaran itu bisa dinyatakan dalam bentuk moneter. Penulisan dalam satuan moneter tersebut juga bisa dibentuk oleh satuan yang mempermudah membaca dan berusaha untuk mengerti rencana tersebut. Jadi, anggaran itu sebuah rencana kan sih? Rencana, contoh dari kamu organisasi, ingin melakukan event, kan pasti ada anggaran. Dari anggaran tersebut kita menyusun sebuah rencana. Kemudian punya mencatat kurun waktunya itu bisa pendek, panjang, dan mengandung komitmen manajemen anggaran yang harus disertai dengan pihak manajemen dan seluruh anggota organisasi yang mencapai apa yang telah ditetapkan. Contoh tadi organisasi kan harus izin dulu tuh ke kepala sekolah, dia ke wali murid. Di dalam sebuah anggaran pastinya ada tujuan. Apa sih tujuan dalam anggaran dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dalam kehidupan saya itu tujuan dari anggaran itu saya itu tahu dalam membatasi tentang keuangan saya. Nah, misalnya saya itu kan biasanya kalau setiap bulan ya dikirimi dari keluarga saya. Jadi dengan itu saya mengetahui pengeluaran saya satu bulan ini apakah dengan uang yang segini apakah bisa cukup ataupun malah bisa kurang. Nah, dengan adanya tujuan batas anggaran saya itu bisa membatasi pengeluaran yang akan saya akan keluarkan gitu. Tidak hanya misalnya saya itu membeli barang tapi saya tidak melihat kondisi keuangan saya dulu. Tapi dengan adanya batas anggaran saya itu bisa tahu kalau ini tuh nggak penting jadi nggak usah dibeli gitu. Artinya bersama langsung. Sehingga juga di batas anggaran ini perlu yang namanya motivasi kan. Nah, motivasi itu bukan hanya dari orang lain tapi juga dari kita sendiri. Kalau menurut Mia sendiri nih, motivasi yang pernah Mia terapkan di dalam kehidupan itu seperti apa? Okay. Contoh kecil dari motivasi ya. Jika kita merasa lapar, kita akan terdorong untuk mencari makanan agar memenuhi rasa lapar. Dan dorongan mencari makanan tersebut adalah motivasi. Dalam penilaian konsumen, motivasi sangat berpengaruh. Adapun motivasi dalam konsumen itu ada dua, rasional dan emosional. Motivasi rasional adalah pembeli yang didasarkan pada kenyataan yang ditunjukkan oleh produk kepada konsumen. Misalnya kenyataan yang ada dalam produk, bahan-bahan kayak komposisi, nilai kegunaan, itu secara emosional. Kalau motivasi emosional berkaitan dengan perasaan atau keinginan, kesenangan. Kesimpulan dari semua yang kita udah jelaskan tadi bahwa teori konsumen ini bagaimana orang itu membuat keputusan ya. Jadi dia itu memiliki hak dalam membuat keputusan untuk membeli suatu barang. Dan juga dia itu pastinya harus mencukupi anggaran yang akan dia keluarkan dalam membeli barang tersebut. Dan dia juga pasti ada yang namanya motivasi kan ya. Misalnya dia itu dari orang, ini loh bagus, pasti dia itu terdorong, oh dia ini bagus karena terus orang itu lagi bilang, ini loh bagus, dia itu desainnya bagus gitu, bahannya juga oke, worth it lah untuk harga segini gitu kan. Itu kan kita termotivasi orang tersebut. Jadi inilah dia podcast kecil-kecilan kita tentang teori peran konsumen. Semoga kalian semua dapat menerapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.